alamin. Mari mamang-mamang, para kiai, para pemirsa sekalian, kita lanjutkan taklim kita mengenai tentang kitab Al-Hikam. Ya. Taklim kita mempelajari kitab Al-Hikam yang pada kesempatan ini sudah memasuki hikmah yang ke-25. Saya beri judul hikmah ke-25 ini adalah doa yang efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul khamisatu wal isyruna. Bermula ini itu hikmah yang ke-25. Ma tawaqqafa. Tidak akan tertahan atau tidak akan sulit. Matlabun, suatu permohonan. Anta, sedangkan bermula engkau. Tolibuhu birobbika, itu memintanya kepada Tuhanmu. Tidak akan sulit terkabulnya permohonan jika engkau menyandarkan permohonan itu kepada Tuhanmu. Wala tayassara, dan tidak akan mudah apa matlabun, suatu permohonan. Anta, sedangkan bermula engkau itu tolibuhu, memintanya binafsika, kepada dirimu. Maksudnya tidak akan mudah terkabulnya permohonan jika engkau menyandarkan permohonan itu kepada dirimu sendiri. Kita bahas satu-satu ya. Ma tawaqqafa matlabun, tidak akan sulit terkabulnya permohonan. Anta tolibuhu birobbika, sedangkan jika engkau menyandarkan permohonan itu kepada Tuhanmu. Artinya doa akan terkabul jika full menyandarkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah di sini karena Allah adalah yang mengatur seluruh urusan. Kita tidak bisa mengatur apa-apa, justru diri kita juga diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengandalkan kepada kemauan Allah. Allah mentakdirkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya ingin naik jabatan, misalnya. Ya Allah, saya ingin naik jabatan, memohon kepada Allah. Maka dia mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia berkata seperti ini. Ya Allah, saya ingin naik jabatan. Tapi jikalau saya naik jabatan itu baik untuk saya, kabulkan ya Allah. Tapi jika naik jabatan itu tidak baik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk agama saya, maka jangan kabulkan ya Allah.
itulah mengandalkan kepada kehendak Allah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mana yang terbaik untuk kita. Jadi mengandalkan, menyandarkan doa itu kepada Allah artinya menyerahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk diri kita. Sebab kita tidak tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Kadang-kadang yang kita anggap baik itu sesungguhnya justru jelek untuk kita. Dan apa yang kita anggap jelek atau yang kita tidak mau, padahal itu justru sesungguhnya yang terbaik untuk kita. Nah, karena kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang akan membahayakan kita, kita tidak tahu, maka kita harus menyandarkan, memasrahkan doa kita itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik. Atau istilahnya disebut dengan tawakal. Janji Allah Subhanahu wa taala, jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya, akan mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau doanya yang tadi naik jabatan itu memang sesuai dengan kehendak Allah bahwa dia naik jabatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena permohonannya, karena doanya, keinginannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan karena yang terjadi itu bukan kemauan dia, tetapi yang terjadi itu memang sudah kehendak Allah. Dan kalau misalnya yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia doakan, yang dia mohonkan kepada Allah, dia tidak akan merasa kecewa. Karena dia tahu bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya, yaitu tidak naik jabatan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Karena Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita, apakah naik jabatan atau tidak. Kalau naik jabatan itu tidak baik untuk kita, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Jadi dengan tidak naiknya jabatan itu sudah terkabul doanya, yaitu diberikan yang terbaik. Dan Allah Maha tahu kebutuhan kita. Kita naik jabatan itu misalnya sesungguhnya yang kita butuhkan itu adalah penghasilan yang bertambah. Sebetulnya bukan naik jabatannya itu. Karena kalau naik jabatan, tugas kewajibannya akan bertambah. Sesungguhnya yang dia butuhkan itu adalah penghasilannya yang bertambah untuk menafkahi keluarganya, anak-anaknya sudah mulai kuliah dan sebagainya. Nah, Allah mencukupkan itu. Maka dengan tidak naik jabatan pun penghasilannya Allah tambah sehingga cukup untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Inilah orang yang berdoa dengan mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa kecewa ketika apa yang dia harapkan itu tidak terjadi. Karena Allah sudah memberikan, ya. Karena dia yakin Allah sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya. Bagaimana cara penerapannya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Al-ayah. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Jadi setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada Allah, mengandalkan kepada Allah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan kepada Allah, diikuti dengan bersabar. Bersabar itu adalah ikhtiar. Ikhtiar, sabar itu adalah tetap berada pada jalan yang diridhoi Allah, walaupun banyak godaan untuk menyimpang dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi di dalam berikhtiarnya itu, ikhtiar itu bisa berusaha, bisa juga diam. Diam juga bisa jadi ikhtiar. Misalnya kita menunggu sesuatu, diam itu adalah ikhtiar kita. Misalnya menunggu bis datang, ya kita ikhtiarnya diam, tidak kemana-mana. Itu ikhtiarnya. Tapi di dalam ikhtiar itu kita harus sabar. Sabar artinya tetap berada pada jalan yang diridhoi Allah. Walaupun banyak godaan, di jalan yang diridhoi Allah itu banyak sekali godaannya agar kita terpeleset, agar kita keluar dari jalan itu. Misalnya, ketika kita akan melunasi hutang, dan orang yang menagih hutang itu mendatangkan polisi misalnya, sehingga kita merasa gentar, maka kalau kita tidak sabar, maka kita akan mencari jalan yang cepat menurut kita, tapi menyimpang dari apa yang diridhoi oleh Allah. Misalnya membayar hutang dengan berhutang lagi dengan bunga yang berlipat, dengan bunga riba. Maka itu berarti berikhtiarnya tidak berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini artinya dia tidak sabar. Nah, dengan tidak sabar itu berarti dia gagal mengandalkan Allah Subhanahu wa taala tadi. Gagal menyandarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia gagal menyandarkan doanya kepada Allah, gagal mengandalkan Allah Subhanahu wa taala karena ikhtiarnya menyimpang dari apa yang diridhoi oleh Allah, maka inilah yang menyebabkan apa yang kita mohonkan itu sulit untuk terkabul, bahkan tidak terkabul, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala urusan. Allah yang mentakdirkan, bukan kita. Allah yang mentakdirkan segala apa yang terjadi di dunia ini sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa kita menyandarkan doa kepada Allah, kita akan melihat ciri-ciri bahwa kita telah menyandarkan doa kepada Allah, yaitu satu, berikhtiar pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhtiarnya sabar. Ikhtiarnya sabar, yaitu sabar itu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, tetap teguh, pengkuh di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan yang keduanya, tetap ridho, tidak merasa kecewa, walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkannya, dengan yang kita inginkan, walaupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak merasa kecewa, kita tetap ridho,
kepada ketentuan Allah tersebut karena yakin bahwa dengan tidak terjadi apa yang kita inginkan itu bukan doa tidak terkabul, justru itulah doa kita terkabul dan itulah yang terbaik sesungguhnya untuk kita. Dan Allah, jika kita sudah menjalankan ini, Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya kita dagang mencari, misalnya kita berusaha mencari beras untuk makan hari ini, tapi tidak juga dapat. Berasnya tidak dapat. Kita sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita sudah sholat sunat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha kita dihasilkan pada hari ini. Ya. Tetapi beras yang kita inginkan itu tidak ada. Nah, di sini kita tetap harus sabar. Ya. Dan yakin bahwa Allah akan mencukupi apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya yang kita ingin, yang menjadi kebutuhan kita itu sesungguhnya ya bukan berasnya. Yang kita inginkan itu adalah makannya. Boleh jadi berasnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah langsung memberikan nasinya. Yang penting kita tetap sabar. Misalnya berasnya tidak dapat, tapi tiba-tiba ada yang nganterin makanan untuk kita sekeluarga. Karena misalnya tetangga kita ada yang hajatan, ada yang selamatan, jadi mengirim kepada kita makanan. Itu adalah Allah mencukupi kebutuhan kita. Itu perumpamaannya. Yang penting kita harus sabar. Artinya tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan beras setelah berusaha itu, lalu kita mencuri beras orang lain. Maka dengan mencuri itu, kita tidak sabar. Nah, disinilah orang yang mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tandanya ini. Dia akan berikhtiar di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau dia itu melanggar apa yang diridhoi oleh Allah, artinya dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tandanya dia tidak menyandarkan doanya itu kepada Allah. Selanjutnya, wala tayassaro, dan tidak akan mudah apa matlabun permohonan, tidak akan mudah terkabulnya permohonan, anta, sedangkan engkau tolibuhu binafsika, engkau menyandarkan permohonan itu kepada dirimu sendiri. Doa akan sulit terkabul, bahkan tidak akan terkabul jika mengandalkan kepada diri sendiri. Karena yang akan terjadi itu adalah kehendak Allah. Kalaupun apa yang kita inginkan itu terjadi dengan mengandalkan diri sendiri, itu karena kebetulan keinginan kita sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki itu, keinginan kita pun menghendaki itu. Tapi jika kita mengandalkan diri sendiri, ini kita akan merasa kecewa, gitu ya. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan rugi, tidak akan beruntung. Kenapa? Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya di satu sisi memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah mengambil sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan dikasihkan,
yang kita butuhkan tidak diberikan, ini rugi. Karena tidak Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengandalkan kepada diri kita sendiri itu, Allah tidak menjamin kebutuhan kita. Jadi naik jabatan, misalnya doanya ingin naik jabatan, tapi mengandalkan kepada diri sendiri. Apa mengandalkan kepada diri sendiri itu? Mengandalkan ilmunya untuk meraih apa yang dia inginkan, mengandalkan akalnya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan keluarganya, mengandalkan relasinya untuk naik jabatan itu, mengandalkan orang pintar, kedukun, atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Jika mengandalkan kepada diri sendiri, maka dia walaupun apa yang dia inginkan itu terjadi, itu karena apa yang dia inginkan itu memang sesama dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi karena dia mengandalkan kepada diri sendiri, dia akan rugi. Tidak akan maslahat, artinya ya. Tidak akan maslahat. Naiknya jabatan itu tidak akan maslahat. Boleh jadi jabatannya dinaikkan, tetapi kesehatan keluarganya dikurangi, keharmonisan rumah tangga dikurangi. Inilah yang menyebabkan kerugian karena tidak menyandarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa kita menyandarkan doa kepada diri sendiri, artinya tandanya adalah berikhtiar sesuai dengan kehendak sendiri, kepada kehendak nafsunya sendiri, sesuai dengan apa yang menurut ilmunya baik. Menurut ilmunya itu harus begini, dia mengandalkan ilmunya. Ini artinya dia berikhtiar sesuai dengan kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Baik itu melanggar aturan Allah, dia tidak peduli. Yang penting halal, haram, hantam demi tercapainya apa yang dia inginkan. Tanda yang keduanya adalah merasa kecewa jika yang terjadi tidak sesuai yang dia inginkan. Nah ini, menurut ilmunya baik, dijalankan terus, sukses, berhasil, satu langkah. Berusaha lagi, dia semakin mengandalkan ilmunya, mengandalkan akalnya, sukses lagi. Ini sedang artinya Allah sedang mengistidrajnya, sedang mengangkatnya, diangkat dulu. Tetapi suatu saat dia apa yang dia usahakan itu tidak berhasil, dia jatuh, dia akan merasa kecewa. Kecewa yang sangat berat, bahkan dia bisa depresi, bahkan dia bisa stres, bisa bunuh diri. Nah, ini karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Jadi dengan kecewa ini, kecewa dengan apa yang kenyataan yang terjadi, berarti kita telah mengandalkan diri sendiri. Karena sifat dari hawa nafsu itu adalah dia kalau dia sudah mau hawa nafsu itu, dia tidak ingin diganti keinginannya itu. Kalau misalnya dia menginginkan A diganti dengan B, itu tidak mau, itu hawa nafsu. Itu ciri-ciri hawa nafsu seperti itu. Dia tidak mau apa yang menjadi keinginannya itu diganti, sehingga kalau diganti itu dia kecewa. Maka kalau kita mengandalkan hawa nafsu kita, ketika yang diinginkan itu tidak terjadi, kita akan merasa kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, maka kita tidak akan kecewa. Karena yang terjadi itu yakin itulah yang terbaik untuk kita. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan ini adalah doa yang efektif. Artinya efektif itu yang mudah gitu ya. Yang mudah,
yang nikmat, yang pasti suksesnya adalah doa yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang disandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah. Gitu. Walaupun memang kita ada keinginan di situ. Jadi hati kita, diri kita menginginkan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Tetapi kita menyandarkan kepada Allah. Terserah Allah, terserah kepada kehendak Allah apa yang terjadi. Yang kita panjatkan itu adalah yang kita inginkan, tetapi yang terbaik hanya Allah yang maha mengetahuinya. Kita diciptakan oleh Allah. Apapun yang kita butuhkan, pasti yang menciptakanlah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Maka marilah kita menyandarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu merasa nikmat dan tidak merasa kecewa kapanpun dan apapun yang terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi